Dia pergi dengan alasan yang mungkin kamu sendiri belum mengerti. Tiba-tiba menjauh begitu saja, atau perlahan-lahan hilang. Dan sekarang kamu bertanya-tanya, apakah dia akan kembali, atau semuanya benar-benar berakhir. Kartu ini akan kasih jawaban. Dari sisi batinnya, bukan logikanya. Dan kalau kamu merasa koneksi itu belum selesai, mungkin ada alasan kenapa kamu belum bisa benar-benar melepaskannya, ya. Halo semuanya, selamat datang di House of Rumit. Semoga kamu dalam keadaan tenang, sehat, dan hatimu cukup kuat untuk menerima apapun yang datang hari ini. Oke? Karena ini adalah general reading, pesannya bisa cocok buat kamu atau juga enggak. Jadi ambil yang resonate, lepaskan sisanya dengan ikhlas. Oke? Sebelum kita mulai, silahkan untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan dengan bacaan terbaru dari kami. Oke? Siapkan ruang sunyi di dalam dirimu dan mari kita mulai. Oke? Di kartu pertama. Di sini ada Page of Cups, ya. Saat dia pergi, mungkin dia merasa itu sebuah keputusan yang benar. Dia pikir meninggalkan kamu berarti memberi ruang buat dirinya sendiri untuk bertumbuh. Tetapi langkah itu nggak pernah sepenuhnya ringan, ya. Ada bagian dalam dirinya yang tetap menoleh ke belakang berkali-kali. Mencari bayangan kamu di antara ribuan kemungkinan baru yang dia lewati. Setiap langkah yang dia ambil, tetap saja terasa ada sesuatu yang tertinggal. Dan itu mungkin adalah kamu, ya. Oke, di kartu selanjutnya, di sini ada Two of Pentacles. Oke, di sini sekarang dia hidup dalam dilema yang berat. Dia mencoba menyeimbangkan banyak hal, masa depan yang belum pasti, beban emosi yang dia bawa, dan juga kenangan tentang kamu yang gak pernah benar-benar pergi. Setiap hari ada tarik-menarik antara mau lanjut atau balik. Dia tahu, balik ke kamu bukan sebuah keputusan yang ringan nih. Karena kalau dia datang lagi harus dengan kesadaran penuh. Dan itu butuh keberanian yang belum sepenuhnya dia miliki sekarang ini, ya. Oke. Terus di kartu selanjutnya di sini ada The Fool. Di dalam diamnya dia ada sisi dirinya yang pengen memulai ulang. Nggak pakai beban masa lalu, nggak pakai drama-drama lagi. Dia pengen ketemu kamu lagi dengan hati yang lebih bersih, lebih jujur. Tetapi langkah baru itu kelihatannya butuh sebuah keberanian. Dan ketakutan akan penolakan kelihatannya masih besar, ya. Dia seringkali bertanya-tanya dalam dirinya sendiri, apakah kamu masih mau kenal aku lagi? Atau enggak? Pertanyaan itu tuh yang seringkali menahan langkahnya. Bahkan saat hatinya sudah nungguin kamu di ujung jalan. Oke? Terus di kartu selanjutnya. Di sini ada Four of Feathers, 4 bulu, ya. Kalau dilihat dari sini, ya kalau dilihat sih saat ini dia lebih memilih diam. Bukan karena dia udah menyerah, tapi karena dia sadar kalau mau kembali, dia butuh pulih sepenuhnya. Dia harus beresin luka-lukanya sendiri, bukan berharap kamu menyembuhkannya. Keheningan ini bukan bentuk acuh. Justru keheningan ini adalah usaha dia untuk menahan diri. Supaya nantinya kalau dia datang lagi, dia akan datang sebagai orang yang tahu apa yang dia mau dan siapa yang sebenarnya dia cari. Ya, oke? Di kartu selanjutnya. Di sini ada Knight of Pots atau biasa Knight of Cups, ya. Oke, di kartu ini rasa itu kelihatannya tetap ada, bukan meledak-ledak, bukan juga sebuah obsesif, ya, tetapi mengalir pelan, seperti sungai yang nggak pernah kering walau musim berganti. Setiap harapan kecil untuk bertemu kamu lagi masih tumbuh dengan diam-diam.
Kadang dia nulis pesan lalu dihapus, kadang dia mau nelpon lalu menahan diri. Karena jauh di dalam hatinya dia tahu cinta ini layak untuk hadir, tetapi harus di waktu yang benar-benar tepat. Oke? Terus di kartu selanjutnya, pet. Oke? Di kartu ini transformasi besar kelihatannya sedang terjadi. Dia lagi mengucapkan selamat tinggal ke bagian dirinya yang lama, ke ketakutan, ke ego, ke pola lari yang dulu dia anggap biasa saja, dan itu kelihatannya nggak mudah. Kadang dia mencoba untuk menyerah, kadang dia ngerasa kehilangan arah, tapi kelihatannya proses ini perlu untuk dilakukan. Kalau dia kembali ke kamu, itu berarti dia udah membunuh bagian dirinya yang dulu bikin hubungan kalian penuh dengan luka, ya. Kelihatannya dia mencoba untuk berubah deh. Oke? Terus di kartu selanjutnya, di sini ada The Star, ya. Di sini kelihatannya kamu masih jadi harapan yang dia pegang dalam diam, bukan dengan rasa posesif, tetapi sebagai cahaya kecil yang memandu dia lewat malam-malam gelapnya. Dia belum tahu jalannya kemana, tetapi setiap kali dia hampir menyerah, pikirannya malah kembali ke kamu. Bukan ke kenangan, tetapi ke rasa tenang yang dulu kamu kasih sebelumnya. Kelihatannya sih, kalau dilihat dari kartu ini, dia masih percaya deh. Ada sesuatu yang belum selesai. Dan kalau semesta mengizinkan, mungkin dia berharap bisa menemukan jalan itu lagi ke arah kamu ya. Oke, dia masih berharap di sini. Oke, untuk kartu selanjutnya, di sini ada Page of Wands ya. Kalau kartu biasa mungkin Page of Pentacles ya. Kelihatannya dia belum siap deh. Tapi dia mau untuk belajar. Mau ngerti kenapa hubungan butuh usaha, bukan cuma rasa saja. Mau ngerti kenapa cinta itu gak cukup kalau cuma hadir setengah hati. Dia belajar pelan-pelan dari kesalahannya, dari rasa sepi, dari kerinduan yang gak bisa dia selesaikan dengan orang lain. Kalau dia kembali nanti, itu bukan karena dia butuh kamu buat mengisi kekosongan, tapi karena dia pengen membangun sesuatu bareng kamu dengan fondasi yang lebih kuat. Oke? Terus, di kartu selanjutnya, di sini ada Temperance. Ya, semua itu butuh waktu. Nggak bisa dipaksain, nggak bisa dipercepat, dan hubungan kalian yang punya luka butuh waktu untuk sembuh satu persatu ya. Dan dia tahu butuh keseimbangan baru, butuh ruang buat kamu dan dia sama-sama berkembang lagi. Kalau dia kembali terlalu cepat, mungkin luka lama akan terulang. Makanya sih kalau dilihat, dia lebih memilih untuk diam, belajar untuk menahan diri, dan mempersiapkan dirinya buat mencintai kamu dengan sabar dan penuh dengan kesabaran tentunya ya. Oke, di kartu terakhir ada The World. Mungkin kalau dilihat ya, kalau dia kembali nantinya itu bukan sebagai orang yang sama lagi. Dia akan kembali sebagai seseorang yang sudah menempuh satu perjalanan penuh, melewati luka, kebingungan, ketakutan, dan menemukan dirinya sendiri di tengah semuanya. Ya. Dengan kembalinya ke kamu bukan sekedar kembali ke rasa nyaman, tetapi kembali ke rumah sejatinya yang selama ini dia cari-cari, yang pernah dia tinggalkan, dan kini dia pahami nilainya tanpa syarat. Jadi kesimpulan dari readingan ini yaitu, ya dia memang pergi, tapi kamu gak pernah benar-benar hilang dari batinnya. Dia mungkin hanya butuh waktu saja untuk berubah, untuk siap, untuk jujur, dan kalau semesta mengizinkan, kelihatannya dia akan datang bukan untuk mengulang lagi, tetapi untuk menebus dengan cinta yang sadar. Oke? Energinya kuat untuk zodiak Cancer, Sagittarius, Pisces, Taurus, Aries, dan juga Aquarius. Oke? Terima kasih yang sudah hadir sepenuhnya hari ini. Kalau bacaan ini terasa nyambung dengan yang kamu alami,
tinggalkan komentar, like video ini, dan subscribe agar kita bisa terus terhubung ya. Kita akan bertemu lagi di bacaan berikutnya. Jaga hatimu karena kamu nggak sendiri.